Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Pada video ini saya akan melakukan pembahasan, yaitu ketika kita itu servis mobil nih, kita sebaiknya servis mobil di bengkel resmi ataukah bengkel biasa. Nah, tentunya hal tersebut ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang mungkin saja baru memiliki mobil, atau mungkin juga bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih bimbang, sebaiknya kita itu servis mobil di bengkel resmi atau di bengkel biasa sih. Nah, tentunya ada banyak juga pengalaman dari teman-teman kalau misalkan servis di bengkel resmi itu bagaimana, kemudian servis di bengkel biasa itu seperti apa. Nah, kebetulan nih saya sedang melakukan servis yaitu di bengkel resmi ya. Kebetulan saya itu adalah menggunakan atau user dari mobil produk Toyota. Nah, saya itu biasanya untuk servis secara berkala itu selalu di bengkel resmi ya. Ini adalah saya itu di Auto 2000 Madiun, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengungkap fakta, yaitu kira-kira untuk servis itu sebaiknya di bengkel resmi ataukah di bengkel umum. Tentunya dari fakta-fakta yang di sini kita lakukan riset dari berbagai macam sumber dan juga dari para user, kemudian juga dari para praktisi. Tentunya nanti akan bisa menjadi referensi nih bagi teman-teman yang masih bingung sebaiknya kita itu servis mobil secara berkala itu di bengkel resmi ataukah di bengkel biasa. Hal tersebut menjadi suatu kewajaran ya jika pemilik kendaraan pada awalnya itu sempat mengalami kebingungan kalau misalkan ingin servis itu di bengkel resmi ataukah di bengkel umum. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada beberapa pertimbangan yang sama-sama menguntungkan di antara kedua pilihan itu ya. Yang mana untuk menentukan mana yang terbaik memang butuh berbagai pertimbangan ya yang matang, dikarenakan itu silakan nanti dicek untuk dasarnya. Nah, untuk yang pertama yaitu bengkel resmi itu pasti aman ya, sementara bengkel umum itu tidak dijamin, teman-teman. Mengapa demikian? Banyak orang yang memilih servis di bengkel resmi karena mereka merasa berada di tempat yang aman untuk pemeliharaan kendaraan. Sementara di bengkel umum itu tentunya sebagian orang itu menganggap itu lebih diragukan ya untuk pelayanannya. Kemudian juga untuk secara umum, anggapan ini boleh jadi benar, masih ada praktiknya pemilik kendaraan harus selektif juga ya. Sebab pada kenyataannya ada pula 1-2 bengkel resmi yang pelayanannya ini servisnya itu juga merugikan konsumen ya. Tentu saja kasus ini tidak bisa dipukul rata, tapi artinya itu bisa saja terjadi ya. Namun dari persentase itu hanya sekitar berapa persen gitu, teman-teman. Agar kita ini mendapat bengkel yang benar-benar terpercaya ya, makanya tidak ada salahnya untuk meminta rekomendasi dari rekan-rekan terdekat. Lebih aman lagi jikalau bengkel itu sudah mengadakan kerjasama dengan komunitas pemilik kendaraan. Dengan ikatan kerjasama ini tentunya bengkel itu tidak akan bertindak ceroboh yang dapat merugikan nama baiknya. Nah, tentunya ada banyak bengkel resmi ya. Kalau misalkan di Toyota itu ada Auto 2000, kemudian ada juga Nasmoko dan lain sebagainya. Kemudian untuk Honda pun juga ada bengkel resmi, untuk Suzuki dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu faktanya bahwa suku cadang di bengkel resmi itu dijamin asli, sementara di bengkel umum itu kita tidak tahu ya apakah itu asli ataukah tidak asli, apakah itu KW, apakah asli gitu. Jadi alasan ini memang menjadi masuk akal juga ya, karena bengkel resmi biasanya juga menjual suku cadang kendaraan yang sesuai dengan kendaraannya. Suku cadang yang dijual di bengkel resmi selain adalah bentuk pelayanan purna jual dari produsen kendaraan, juga merupakan pendapatan dari bengkel itu. Karena itu mereka tentu hanya akan menyediakan barang sesuai dengan distributor resminya. Jadi membeli suku cadang di bengkel umum memang terlalu berisiko ya, mengingat di pasaran banyak barang yang termasuk kategori KW atau bahkan pemalsuan. Nah, lebih celakanya lagi harganya terkadang itu tidak terpantau jauh ya. Suku cadang yang kualitasnya jauh di bawah diberi harga yang hampir sama. Itu tentunya sangat merugikan ya untuk para konsumen. Kemudian kalau misalkan kita itu terpaksa memilih bengkel umum, urusan suku cadang ini lebih baik teman-teman beli sendiri di toko-toko yang bisa dipercaya. Kita akan bebas memilih kualitas suku cadangnya seperti yang diinginkan dan tahu harganya ya. Namun bukan berarti hal itu terbebas dari kerugian akibat mendapatkan barang yang imitasi atau mungkin juga palsu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu dari segi mekanik, teman-teman. Jadi mekanik di bengkel resmi itu kan dijamin ya lebih ahli ya dibanding bengkel umum. Selain itu juga peralatannya tentunya juga sudah sangat lengkap
Dan anggapan ini juga sangat relatif ya, karena menyangkut kemampuan SDM juga. Ada SDM yang memang sudah terlatih, namun ada yang sifatnya itu masih pemula atau belajar. Padahal kita ini kan tidak bisa ya membedakannya. Nah, hal yang patut jadi pertimbangan pekerjaan di bengkel resmi selalu mengikuti prosedur yang benar dan ada pengecekan kualitas pekerjaan oleh supervisornya. Jadi setidaknya ada struktur lah ya yang bertanggung jawab dan mengecek kualitas pekerjaannya. Namun sekiranya teman-teman berhasil menemukan mekanik yang mumpuni, apalagi jika memang terbiasa menangani merek mobil tertentu di sebuah bengkel umum, tentu ini merupakan keuntungan tersendiri ya. Karena apa? Karena dengan kualitas yang sama, teman-teman nanti bisa membayar harga yang mungkin bisa saja ya, ini relatif lebih murah seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, yaitu dari segi tarif servis ya, di bengkel resmi tentunya ini akan sedikit lebih mahal, sementara bengkel umum ini tentunya akan lebih murah teman-teman. Jadi terkait pengenaan tarif ya dari servis di bengkel resmi pada umumnya dibagi menurut jenis kendaraan dan jenis pekerjaan menurut periode servisnya. Tarif ini di luar dari suku cadang ya dan perlengkapan lain yang mungkin dipakai dalam perbaikan. Sementara di bengkel umum pengenaan tarif akan sangat fleksibel tergantung dari jenis pekerjaan yang hendak dilakukan. Fleksibilitas ini banyak, bahkan bisa dalam bentuk tawar-menawar harga ya. Tentunya bagi yang dananya terbatas, cara semacam ini lebih menguntungkan teman-teman. Dan jika teman-teman di sini mau membandingkan untuk jenis pekerjaan yang sama, tarif di bengkel resmi harus diakui memang lebih tinggi ya. Namun sebenarnya yang membuatnya terasa lebih mahal karena tidak ada fleksibilitas dalam pekerjaan maupun juga ongkos yang dikenakan. Akan tetapi dengan tarif tersebut kita mendapat jaminan akan hasil pekerjaan sesuai dengan standar pelayanan mereka. Kemudian yang kelima yaitu peralatan di bengkel resmi tentunya lebih lengkap ya dibandingkan dengan bengkel umum teman-teman. Ya memang harus diakui ya, di sini adalah keunggulan dari bengkel resmi terutama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan yang tergolong berat dan membutuhkan peralatan khusus. Dengan peralatan yang lengkap dan spesifik, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai, hasilnya pun juga akan lebih baik ya, dan terhindar dari risiko kerusakan yang lain. Sementara di bengkel umum kita akan menyadari ya, terkadang juga bisa merasakan keuntungan manakala mekaniknya itu kreatif dalam mengatasi suatu masalah. Tentu ini sebuah keuntungan tersendiri dari sisi biaya dan juga fleksibilitas waktunya. Dari dua fakta ini mungkin bisa dapat ditarik suatu solusi yang netral ya untuk jenis pekerjaan yang rutin dan ringan masih bisa dilakukan di bengkel umum. Namun sekiranya dibutuhkan peralatan yang lebih lengkap, jangan ragu untuk menyerahkan ke bengkel resmi. Nah, jadi setiap bengkel tentunya baik resmi maupun juga umum pasti punya kelebihan dan juga kekurangan sendiri. Jika teman-teman ragu mana yang mau dipilih, maka putuskan saja berdasarkan dari jenis pekerjaan yang hendak dilakukan pada mobil Anda dan dana yang tersedia. Kalau misalkan saya sendiri ini terbiasa menggunakan di bengkel resmi ya, dikarenakan di sana itu tentunya sudah pekerjaannya itu disesuaikan dengan SOP dari perusahaannya. Tentunya di sini kita mendapatkan pelayanan yang lebih prima. Memang sih di sini kita membayar yang lebih mahal. Itu teman-teman pengalaman dari saya, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.